Pemirsa, sebuah helikopter jenis Bell 206 milik sebuah perusahaan swasta jatuh Sabtu pagi di Nabire, Papua. Ya, pilot yang merupakan purnawirawan polisi meninggal di lokasi, sementara 3 penumpangnya mengalami luka berat. Helikopter dengan nomor registrasi PKUAF terbang dari Nabire sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Timur, kemudian jatuh di lokasi Tambang Emas 99, Sungai Degewo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniani, Papua, sekitar pukul 8:25. Menurut keterangan Kapolres Nabire AKBP Semi Roni Taba, helikopter yang jatuh adalah milik PT Amor, mengangkut 3 orang penumpang sipil dengan seorang pilot. Pilot yang merupakan purnawirawan polisi meninggal di tempat, sementara 3 penumpangnya mengalami luka berat dan 1 korban luka sudah dievakuasi ke rumah sakit dan 2 korban lain masih menunggu untuk dievakuasi. Ya, sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, aktivitas penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh Malang hari ini ditiadakan pasca penutupan runway akibat masalah teknis. Akibat penutupan tersebut, calon penumpang terpaksa harus mengalihkan penerbangannya ke Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi yang tersebar di kalangan penumpang menyebutkan penutupan Bandara Abdurrahman Saleh Malang ini terjadi sejak Sabtu pagi. Tanpa ada keterangan terperinci, pihak maskapai menginformasikan kepada seluruh calon penumpang telah terjadi kerusakan di runway utama. Ribuan calon penumpang yang terlanjur datang di terminal keberangkatan terpaksa harus mengalihkan penerbangannya ke Bandara Juanda, Sidoarjo. Pihak maskapai penerbangan memberikan fasilitas transportasi bus bagi calon penumpang yang mau mengalihkan perjalanannya melalui Bandara Juanda. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak bandara dan Lanut Abdurrahman Saleh Malang terkait penyebab pasti penutupan bandara. Salah satu penumpang tujuan Jakarta mengaku kecewa dengan penutupan bandara dan seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh Malang ini. Harusnya pukul 9 pagi tadi, ia bersama istri dan 3 putranya terbang ke Jakarta. Cuman nggak aku buka, sudah sampai sini, tahu-tahu runway-nya katanya rusak. Jadi nggak bisa terbang, cancel atau terbang via Juanda. Seperti itu. Ya, kita nggak bisa nyalain ya kalau cuaca, tapi kalau seperti ini kan sepertinya persiapan kok nggak matang, kan kasihan penumpang yang lain. Apalagi saya punya kepentingan nanti sore harus. Pemirsa, 2 hari menjelang bulan suci Ramadan, warga tentu saja berharap harga daging sapi cepat turun ya. Betul, ternyata kenyataannya ini tidak hanya di Jawa, pemirsa. Di Sumatera, Sulawesi pun harga daging sapi terpantau masih saja tinggi. Bahkan kenaikan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada daging ayam. Mendekati bulan suci Ramadan, harga daging sapi di pasar tradisional Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara kini menembus harga Rp140.000 per kilogram. Padahal pekan lalu, harga daging sapi masih di kisaran Rp100.000 per kilogram. Diperkirakan, harga daging sapi akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang Idul Fitri. Harga daging sapi di Pasar Sentral Bulukumba, Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan. Daging sapi yang sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogram, saat ini dijual pada angka Rp90.000. Harga daging sapi naik karena adanya peningkatan permintaan mencapai 50%, sedangkan stok daging sapi dari peternak tidak bertambah. Harga komoditas daging di Kota Surakarta, Jawa Tengah terus merangkak naik. Kondisi ini bertolak belakang dengan program pemerintah yang akan menekan harga daging. Tim pengendali inflasi daerah Kota Surakarta menemukan penjualan daging sapi yang harganya masih di atas Rp100.000 per kilogram. Tidak hanya daging sapi, bahkan daging ayam pun mengalami kenaikan harga. Saat ini daging ayam dijual berkisar Rp20.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat merangkak naik. Harga daging ayam baik di Pasar Cihaur Gelis, Pasar Kiara Condong, dan pasar lainnya saat ini menembus harga Rp34.000 per kilogram. Padahal sepekan lalu yang hanya Rp32.000. Kenaikan harga daging ayam diduga karena tingginya permintaan konsumen menjelang Ramadan. Pedagang khawatir harga ayam akan menembus angka Rp40.000 menjelang Lebaran. Tim Liputan, Metro TV. Dan selain kenaikan harga yang cukup tinggi di daerah-daerah, saat ini di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, harga daging ternyata juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Betul sekali, pemirsa, daging sapi dijual dengan harga Rp170.000.
Banyaknya permintaan masyarakat untuk tradisi megang atau tradisi menyambut Ramadan yang memanfaatkan daging sapi sebagai menu pangan menjadi pemicu kenaikan harga daging di Provinsi Aceh. Tingginya harga daging sapi yang dijual antara Rp160 hingga Rp170.000 per kilogram ini membuat kewalahan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Biren. Petugas kesulitan menyeimbangkan harga sesuai dengan instruksi Presiden yang meminta penjualan daging di kisaran harga Rp80.000 per kilogram. Di Aceh, warga setempat lebih memilih daging lokal dibandingkan dengan menggunakan daging impor atau daging beku. Solusi yang jelas dan tepat, kecuali memang kita harus pemerintah harus memikirkan cara pemasukan sapi ataupun bahan baku dari daging ini ke kabupaten. Ya, meski tadi pedagang mengaku kesulitan menurunkan harga dari Rp170.000 menjadi Rp80.000, tetapi pemirsa, Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia justru optimistis harga daging sapi bisa mencapai Rp80.000 per kilogram. Ya, namun pemerintah tetap diminta untuk memastikan distribusi berjalan lancar sehingga tidak ada celah bagi oknum untuk menimbun daging dan membuat harga melambung. Belum datang. Ya. Jadi gini, masyarakat ini menghendaki yang 80 ataupun katakanlah 90.000 itu memang kalau masyarakat yang di pasar tradisional itu adalah daging segar ya, jadi bukan daging frozen. Karena masyarakat kita ini ada pembedaan dan kita sendiri ada kekhasan. Yang namanya pasar modern yaitu identik dengan daging katakanlah mungkin frozen. Tapi pasar tradisional ada identik dengan daging segar. Apapun caranya itu yang memang kita inginkan. Dan mana barangnya kita siap bantu. Pemerintah apa mau? Sementara itu, kebijakan impor sapi yang dilakukan pemerintah berimbas pada penjualan sapi lokal yang dirasakan oleh peternak sapi di sejumlah wilayah. Pedagang sapi berharap pemerintah dapat mengurangi kuota impor sapi agar peternak tidak dirugikan. Kebingungan, itulah yang dirasakan oleh puluhan peternak sapi di Kampung Sapi Desa Jungke, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sejak diterapkannya kebijakan pemerintah akan impor sapi, harga jual sapi di kalangan peternak lokal terus turun. Bila biasanya sapi jantan muda umur 6-12 bulan dihargai 10-15 juta rupiah, kini harganya turun hingga 2 juta rupiah per ekor. Diperkirakan harga tersebut akan terus turun, terlebih saat sapi impor tiba di Indonesia. Sebab setiap kebijakan pemerintah yang mendatangkan sapi luar negeri ke Indonesia, ke dalam negeri, itu sudah pengaruhnya besar sekali terhadap masyarakat, terutama peternak sapi. Nah, kalau bisa tolong pemerintah merevisi kembali kebijakan yang akan mendatangkan sapi luar negeri itu. Sementara peternak sapi di Kupang, Nusa Tenggara Timur menyatakan siap memasok sapi lokal ke Pulau Jawa, walaupun pemerintah pusat berencana mengimpor sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masa Ramadan dan Lebaran. Para peternak khawatir akan menderita kerugian jika kebutuhan sapi lokal turun dengan adanya impor sapi. Untuk dapat memenuhi pasokan dan dapat menyalurkannya, peternak sapi di Kupang meminta pemerintah memanfaatkan jalur tol laut. Impor harus, kalau tidak impor nanti harga sapi ini tak terkendalikan kalau tidak lagi impor, tapi jangan sampai terlalu banyak sehingga pengusaha lokal atau pengusaha sapi lokal ini nanti jadi susah lah seperti itu. Saat ini, peternak sapi di Kupang selalu menggunakan kapal kargo untuk memenuhi permintaan sapi di Jakarta. Sementara peternak di Karanganyar, Jawa Tengah terpaksa bertahan tidak menjual sapi dan memilih untuk menjualnya pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh bulan September mendatang dengan harapan harga sapi akan lebih baik. Tim Liputan, Metro TV.